Tahukah kalian, Pancasila sebagai dasar negara kita itu nggak lahir begitu saja loh. Kira-kira gimana ya perumusannya? Nah, melalui film Soekarno Indonesia Merdeka tahun 2013, kita bisa tahu nih bagaimana perjuangan dan perjalanan dalam pemikiran besar itu bisa terbentuk. Film Soekarno Indonesia Merdeka dirilis pada tahun 2013 yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduksi oleh MVP Picture. Nah, film ini menceritakan hidup Soekarno dari kecil hingga detik-detik proklamasi 17 Agustus 1945. Soekarno, yang awalnya bernama Kusno, tumbuh dalam kondisi negara yang dalam penjajahan Belanda. Sejak ia muda, ia sudah punya semangat nasionalisme dan menantang penjajah. Oleh karena itu, dan oleh karena pemikirannya, ia seringkali ditangkap dan bahkan diasingkan ke ND dan Bengkulu. Namun justru dari pengalaman itu, pemikirannya semakin matang dan bagus. Puncak cerita terjadi saat perjalanan kemerdekaan, saat Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dari film ini, kita bisa lihat kondisi sosial masyarakat di Indonesia pada zaman penjajahan, yang pastinya penuh dengan penderitaan, kemiskinan, dan tekanan dari kolonialisme. Penjajahan tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga secara mental, yaitu membuat rakyat Indonesia merasa rendah diri. Namun Soekarno berusaha membangun kesadaran bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia memiliki hak dan martabat untuk merdeka. Dalam proses perumusan Pancasila terjadi perbedaan pandangan ideologi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu golongan nasionalis, kemudian golongan agama, dan golongan lainnya. Namun perbedaan ini tidak membuat bangsa kita pecah, justru sebaliknya. Perbedaan itu menghasilkan kompromi yang melahirkan Pancasila sebagai dasar negara yang mampu menyatukan keberagaman. Kelompok kami juga telah melakukan survei sederhana melalui Jivan pada 51 mahasiswa atau mahasiswi ITS terkait sejarah Pancasila, di mana lebih dari 90% responden sudah paham terkait dasar Pancasila seperti tanggal lahirnya Pancasila dan apa itu Piagam Jakarta. Di mana fakta menariknya institusi pendidikan saat ini masih menjadi pilar utama, di mana 92,2% orang mendapatkan informasi sejarah ini dari bangku sekolah atau kampus. Nah, di mana terkait aktivitas media, sebanyak 56,9% responden sudah menonton film Soekarno, di mana 58,8% merasa film tersebut sangat membantu dalam memahami nilai Pancasila, dan 33,3% lainnya merasa cukup membantu. Mengenai nilai kompromi dan musyawarah, 51% responden merasa sangat relevan dan 37,3% responden merasa cukup relevan. Bahwa nilai-nilai yang ditunjukkan para pendiri bangsa masih sangat dibutuhkan di Indonesia saat ini. Namun, ada temuan yang cukup kontras. Meski pemahaman teoritisnya tinggi, sebanyak 72,5% responden menilai bahwa generasi muda saat ini belum cukup menghayati perjuangan di balik lahirnya Pancasila. Hanya 21,6% yang merasa sudah cukup memahami. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara tahu secara data dan paham secara rasa. Kita mengenal sejarahnya, namun tantangan ke depan adalah bagaimana mengintegrasi semangat perjuangan tersebut dalam tindakan yang nyata. Adalah sikap nasionalisme untuk fondasi utama, yaitu adalah cinta tanah air diwujudkan lewat tindakan nyata seperti perjuangan Soekarno pada film tersebut. Untuk yang kedua adalah pengorbanan untuk tujuan yang besar. Karena dari film tersebut kita dapat lihat bahwa banyak pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah persatuan di atas perbedaan. Karena di Indonesia tersendiri banyak perbedaan antara suku, agama, latar belakang yang bukan menjadikan hambatan, namun bisa menjadikan tujuan bersama untuk mencapai kemerdekaan tersebut. Yang keempat adalah kekuatan ideologi dan kepemimpinan yang visioner. Perjuangan dilakukan melalui ide serta kepemimpinan yang mampu membangkitkan semangat masyarakatnya atau rakyatnya. Terus yang terakhir adalah kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan bersama yang tidak hanya dicapai karena satu orang yaitu Soekarno, namun banyak pihak-pihak lainnya yang juga mendukung kemerdekaan sendiri, mulai dari Soekarnonya sendiri, Hatta, dan juga masyarakat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia tersebut. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film Soekarno yaitu film Soekarno mengajarkan kita bahwa kemerdekaan dan juga lahirnya Pancasila merupakan hal yang didapat dari perjuangan yang panjang, pengorbanan, serta persatuan dari masyarakat Indonesia. Sebagai generasi muda, kita harus mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, itu tadi video review analisis sosial dan hasil survei dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!